Ya, shalom saudara-saudara semua, sahabat-sahabat Lentera Injil dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera Kristus tercurah dalam kehidupan saudara, kuasanya menyertai dan memimpin kehidupan saudara semuanya. Saudara kasih Tuhan, kali ini kita akan belajar mengenai latar belakang kehidupan Paulus. Hal ini sangat penting, ya sebenarnya saudara, kita sangat penting untuk mempelajari mengenai siapa itu Paulus, karena Paulus ini sering dituduh bahwa dialah yang menyelewengkan ajaran Kristen atau ajaran Yesus Kristus dan para rasul. Ada tuduhan-tuduhan itu. Oleh sebab itu, kita perlu serius mendalami siapa Paulus itu sesungguhnya, supaya kita bisa menjawab bahwa tuduhan-tuduhan itu keliru. Mari ikuti presentasi saya ini. Nah, presentasi saya ini saya beri judul Mengenal Paulus, Latar Belakang Kehidupan dan Panggilan Pelayanannya. Mengenai latar belakang kehidupan sampai kepada panggilan pelayanan itu bisa dikatakan dia adalah dari teroris menjadi misionaris. Kita lihat Paulus mulai dari kelahirannya dahulu. Untuk latar belakangnya, nah, lahirnya Paulus itu tahun 3 Masehi sampai matinya 67 Masehi. Jadi kalau usianya dengan Tuhan Yesus mungkin berbeda sekitar 6 sampai 7 tahun. Jadi jaraknya enggak terlalu jauh berbeda. Kemudian kelahirannya di kota Tarsus. Nah, kota Tarsus ini adalah ibu kota provinsi Kilikia. Nama Yahudinya adalah Saul. Kemudian nama Yunaninya adalah Saulos, itu nama aslinya. Ya, kemudian setelah dia menjadi orang percaya, namanya diubah menjadi Paulus. Latar belakang keyahudian Paulus. Kita bisa mendapatkan informasi dari Filipi pasal 3 ayat 4 sampai 6. Di sini dikatakan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kehidupan, tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa Paulus ini adalah dari suku Benyamin yang disunat pada hari ke-8, artinya itu membuktikan tentang keibraniannya atau keisraelannya. Dia adalah orang Israel asli karena disunat pada hari ke-8, dan di dalam keagamaan dia mengikuti aliran mazhab Farisi, merupakan mazhab yang sangat ketat dan radikal. Ya, dalam keagamaan dia sangat gigih, cinta akan agamanya, cinta mati akan agamanya, tetapi dalam sisi lain dia sangat kejam, sadis, sehingga siap berbuat kekejaman demi agama, melakukan penganiayaan, pembunuhan demi agama. Ya. Untuk standar supaya kehidupannya dalam beragama itu tidak bercacat. Nah, ini menunjukkan kehidupan radikal, ya, seorang radikal yang kemudian menjadi teroris. Ya, biasanya orang-orang yang teroris itu mereka orang-orang cinta agama, orang yang sangat mencintai, menekuni agamanya, sangat mengasihi, mencintai Tuhannya, tetapi tidak mencintai sesama manusia. Kalau dianggap berbeda, dia siap untuk membunuhnya. Latar belakang pendidikan Paulus adalah
Kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 22, ayat 3. Dikatakan di sini, aku adalah orang Yahudi lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, yaitu Yerusalem, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Nah, dari informasi ini kita tahu bahwa memang Paulus ini secara kelahiran dia lahir di Tarsus, tanah Kilikia, tetapi ketika dia menempuh pendidikan keagamaan, dia dididik di Yerusalem, ya, hidup di Yerusalem di bawah pengajaran dari Gamaliel. Gamaliel ini seorang ahli Taurat, bahkan bagian dari Sanhedrin atau Mahkamah Agama. Ada kemungkinan juga bahwa Gamaliel ini adalah pemimpin Sanhedrin, karena selanjutnya kita akan menemukan ada Gamaliel II sebagai pemimpin Sanhedrin ketika bait suci itu dihancurkan. Ya, jadi dia di Yerusalem. Nah, di sini kita bisa dapat informasi bahwa sesungguhnya Paulus ini bukannya tidak pernah mengerti atau mendengar tentang Yesus waktu hidup. Bahkan kemungkinan besar ketika Yesus ada di kota Yerusalem, Paulus juga ada di sana untuk belajar. Walaupun tidak pernah diceritakan bahwa pernah berjumpa, tetapi karena begitu populernya Yesus dan dibicarakan menjadi bahan pembicaraan diskusi di antara ahli-ahli Taurat, orang Farisi, terutama para pemimpin-pemimpinnya, Paulus sebagai seorang pelajar tentu juga mendengar tentang Yesus dan ajarannya dari para guru-gurunya. Di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Galatia pasal 1 ayat 4. Nah, itulah kenapa akhirnya Gamaliel ini mau menjadi guru dari Paulus. Karena memang dia lebih maju dari banyak teman sebaya, mempunyai kecerdasan, kemampuan yang menonjol, jenius, pintar dalam teologi, dalam logika berpikir, sekaligus juga sangat taat mencintai agama. Maka Kepala Sanhedrin, Mahkamah Agama Gamaliel ini mau menerima Paulus sebagai muridnya. Nah, jadi sebenarnya ada kemungkinan dia juga melihat atau mengetahui, minimal mengetahui atau mendengar ajaran Yesus. Walaupun Injil tidak menyebutkan perjumpaan Paulus dengan Yesus. Maka di salah satu kitabnya, Paulus juga pernah mengutip perkataan Yesus yang tidak ditulis dalam keempat Injil. Latar belakang mazhab Yahudinya. Kalau tadi sudah jelas bahwa Paulus itu orang Yahudi dan terpelajar dalam agama Yahudi, mazhabnya apa? Filipi pasal 35 menyebutkan bahwa tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Jadi dia penganut mazhab Farisi. Nah, saudara, kita perlu tahu bahwa agama Yahudi itu tidak tunggal, tidak satu, tetapi banyak aliran-aliran dan berbeda-beda. Sangat berbeda-beda pada waktu itu. Tetapi pada masa itu mereka masih bersatu. Walaupun sering berdebat, tetapi mereka bisa datang beribadah bersama walaupun berbeda aliran. Ya, mungkin sama seperti saudara kita yang Muslim pada zaman-zaman dahulu, ya mereka bisa menggunakan masjid yang sama dipakai bersama untuk banyak aliran. Namun perkembangannya sekarang sudah tidak bisa lagi. Masjid-mazhab tertentu tidak boleh digunakan masjid-mazhab yang lain. Dan sebaliknya. Nah, pada waktu itu
sinagog maupun bait suci dipakai bersama, walaupun dengan mazhab yang berbeda-beda. Namun setelah runtuhnya bait Allah yang kedua, lalu yang paling banyak bertahan dari ahli-ahli Taurat adalah golongan dari Farisi ini. Lalu golongan Farisi ini kemudian yang melarang dan bahkan mengutuki mazhab-mazhab yang lain. Lalu Farisi berubah menjadi Yudaisme. Jadi Yudaisme ini beda dengan agama Yahudi. Yudaisme ini hanya salah satu agama Yahudi pada waktu itu. Merupakan evolusi dari mazhab Farisi, itu Yudaisme yang sekarang ini ada. Sekarang orang-orang dengan mazhab yang berbeda, mereka beribadahnya di sinagog-sinagog yang berbeda. Farisi lah sekte yang lahir pada abad kedua sebelum Masehi, ya, pada masa Bait Allah kedua. Jadi abad kedua sebelum Masehi, pada waktu masa Bait Allah kedua. Bait Allah kedua ini dibangun oleh Wangsa Makabe atau Hasmonean, ya, dinasti Hasmonean. Tetapi kemudian ketika dinasti berganti menjadi Herodian, Herodes membangun kembali, menyempurnakan, memperbesar, sehingga bait suci menjadi semakin bagus, semakin indah. Ciri-ciri sekte Farisi adalah memperhatikan hukum Taurat sampai kepada detail-detailnya. Nah, ajaran Farisi mengakui adanya Torah lisan dan Torah tertulis. Torah lisan disebut Torah Seba'al Peh, sedangkan Torah tertulis disebut Torah Sebiktav. Orang Farisi mengakui bahwa Torah lisan itu juga mempunyai otoritas yang sama tinggi dengan Torah tertulis. Lalu siapa yang membuat Torah lisan itu? Mereka mengajarkan bahwa Torah lisan itu sebenarnya diajarkan oleh Musa sendiri, ya, dan kemudian dihafalkan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, oleh pemimpin pada waktu itu, oleh para imam pada waktu itu, dan diteruskan sampai kepada zaman Farisi ini. Namun tentu saja banyak juga penyimpangannya karena namanya lisan. Tidak bisa dibuktikan benar enggak itu dari Musa. Hanya kepercayaan saja, keyakinan ini dari Musa. Tapi benar atau tidak ada yang tahu karena enggak ada yang punya rekaman apa yang dikatakan Musa. Jenis-jenis pola hidup Farisi. Nah, orang Farisi pun juga digolongkan dalam beberapa jenis. Nah, ini yang menyebutkanlah orang Farisi sendiri. Jadi kelompok golongan ini bukan saya atau orang lain yang menyebutkannya, tapi justru orang Farisi sendiri yang menyebutkan golongan-golongan yang ada dalam Farisi. Jenis yang pertama adalah orang Farisi yang menyombongkan kebaikan-kebaikan. Ya, jadi orang Farisi sendiri yang menyebutkan bahwa ada orang Farisi yang menyombongkan kebaikan-kebaikannya, sombong. Nah, ini sebenarnya sejalan dengan yang dikatakan Perjanjian Baru. Maka kalau Perjanjian Baru dikatakan, oh ini antisemit, karena menyerang Yudaisme, orang Farisi dikatakan sombong. Tetapi sebenarnya tulisan mereka sendiri yang menyebutkan bahwa ada orang Farisi yang menyombongkan kebaikan-kebaikannya. Ada juga orang Farisi yang memalingkan wajahnya untuk menghindari melihat perempuan, karena takut berdosa. Jadi ini Farisi yang sangat ketat, ya, takut dosa sampai kemudian memisahkan atau memencilkan diri sendiri. Ada orang Farisi yang sering mengangguk-angguk kepala seolah-olah bijaksana. Ini artinya orang Farisi yang suka menonjolkan diri seolah-olah dia punya banyak pengetahuan. Senang ngomong, senang ngajar. Seolah mereka orang yang bijaksana. Ada orang Farisi yang menghitung kebaikannya.
Ya, orang Farisi adalah orang yang mematuhi karena takut, karena maka dihitung kebaikannya. Mereka berpikir kalau kebaikannya itu kurang, mereka bisa dihukum oleh Allah, dihukum oleh Tuhan. Ya, inilah kemudian Farisi yang menganggap bahwa ketaatan mereka, usaha mereka mentaati hukum Taurat itu menentukan keselamatan mereka. Dan ini yang kemudian dikritik oleh Rasul Paulus. Dan golongan kelima lah orang Farisi yang mematuhi Allah karena mengasihi Allah. Nah, ini golongan yang kelima yang baik. Jadi saudara, tidak semua Farisi itu jelek. Tetapi dari 5 pola hidup Farisi ini, kita tahu bahwa hanya satu golongan saja, golongan yang kelima, yang memang mematuhi Allah karena mengasihi Allah. Jadi sangat beralasan sekali ketika Tuhan Yesus sering mengkritik golongan Farisi ini. Walaupun tidak semua. Ya, ada orang-orang Farisi yang bisa diskusi dengan baik dengan Tuhan Yesus. Ya, dalam Perjanjian Baru kita menemukannya. Setelah membahas mengenai latar belakang Yahudinya, kita sekarang akan belajar mengenai latar belakang non-Yahudi dari Paulus. Latar belakang non-Yahudinya adalah dia dalam latar belakang Yunani Romawi. Artinya, dia dibesarkan dalam lingkungan non-Yahudi juga. Walaupun dia ketika sudah besar dalam masa pernikahannya, dia dibesarkan dalam lingkungan yang ketat dalam agama Yahudi, tetapi ketika lahir, ya bertumbuh masa kanak-kanaknya, sampai juga berkembangnya dia bertumbuh dalam latar belakang Yunani Romawi. Lahir di kota Tarsus, provinsi Kilikia. Nah, provinsi Kilikia ini adalah salah satu provinsi yang makmur, yang maju di Kekaisaran Romawi. Ya, kota Tarsus. Maka karena kelahiran di kota Tarsus ini, Paulus mempunyai hak untuk menjadi warga negara Romawi, walaupun harus menebusnya dengan sejumlah uang. Ya, memang pada suatu masa tertentu, salah satu kaisar Romawi itu memperdagangkan kewarganaan Romawi dengan jaminan perlindungan kepada orang yang mau membayar sejumlah uang tertentu untuk disahkan sebagai warga negara Roma. Namun juga warga negara Roma itu juga diberikan kepada orang dan keturunannya yang banyak berjasa kepada kekaisaran. Jadi dari pengakuan Paulus mengenai kelahirannya dan dia harus membayar mahal, artinya ada kemungkinan orang tuanya atau nenek moyangnya Paulus berjasa besar, bekerja keras di kerajaan atau kekaisaran Romawi, sehingga mendapatkan anugerah menjadi warga negara Roma, lalu anak cucunya bisa membayar sejumlah bea untuk menjadi warga negara Roma. Kota Tarsus ini merupakan kota yang maju, bahkan merupakan kota yang memiliki tujuan urbanisasi sejak zaman kuno sebagai kota pelabuhan. Jadi perdagangannya maju karena ada pelabuhan. Pada waktu itu pelabuhan memang adalah sentral dari perdagangan, karena memang untuk membawa barang yang banyak dengan kapal itu membutuhkan pelabuhan. Semakin besar pelabuhan, maka bisa menerima kapal yang semakin besar dan banyak. Jadi karena kemajuannya ini, maka menjadi kota yang menjadi tujuan perdagangan, tujuan urbanisasi. Orang berusaha untuk meraih kehidupan yang lebih baik di kota, mencari pekerjaan yang lebih baik. Nah, inilah kota Tarsus. Selain itu, kota Tarsus ini mempunyai tempat wisata yang menarik. Jadi sudah menjadi tempat perdagangan, juga menjadi kota wisata. Bahkan Cleopatra dan Marcus Antonius itu sering mengadakan pertemuan di kota Tarsus. Cleopatra itu sebenarnya adalah anak dari Ptolemis, raja wilayah
Mesir, Yunani, tapi yang berkuasa di Mesir. Kemudian suaminya adalah Julius Caesar. Ketika Julius Caesar sudah meninggal karena dibunuh, kemudian Cleopatra ini menjadi istrinya Marcus Antonius. Ya, Marcus Antonius menerima jandanya Cleopatra. Walaupun kemudian berpisah, Marcus Antonius menikah dengan adiknya Octavianus. Namun Marcus Antonius masih terus menjalin hubungan dengan Cleopatra, atau dikatakan berselingkuh dengan Cleopatra, dan tempat pertemuannya itu di kota Tarsus ini. Sebagai buktinya itu ada namanya Cleopatra's Gate di kota Tarsus. Ini peninggalan kuno yang disebut Cleopatra's Gate atau gerbang Cleopatra. Jadi ini menunjukkan bahwa kota ini menjadi kota tujuan wisata. Lalu akhirnya Marcus Antonius yang merupakan salah satu penguasa pengganti dari Julius Caesar, ya, penguasanya 3 pada waktu itu setelah Julius Caesar mati. Ada Marcus Antonius, ada Octavianus yang merupakan kemenakannya, lalu yang satu lagi Lepidus. Namun akhirnya Lepidus maupun Marcus Antonius meninggal semuanya. Bahkan Marcus Antonius bunuh diri atau dibunuh. Ya, ada yang berbicara bunuh diri, ada yang bicara dibunuh. Ada yang bilang Marcus Antonius dibunuh Cleopatra, setelah itu Cleopatra bunuh diri. Dan banyak kisah-kisah tentang mereka yang ada kesamaan tapi juga ada perbedaannya. Kemudian Octavianuslah yang berkuasa. Sejak itu Romawi berubah dari republik menjadi kekaisaran di bawah Octavianus, dan Octavianus menyatakan diri sebagai Kaisar Agustus atau pemenang, kaisar yang menjadi pemenang. Nah, saudara, kembali ke kota Tarsus. Kota Tarsus ini dari zaman sebelum Yunani, Persia, Assyria, ini kerajaan-kerajaan sebelum ini, Persia, Assyria ini ya, hingga Romawi setelah Yunani, kota ini selalu menjadi pusat perdagangan dan menjadi pelabuhan yang ramai. Jadi sebenarnya kota Tarsus itu kota kuno. Artinya sebelum Paulus itu atau sebelum zamannya Romawi, kota ini sudah termasuk kota kuno yang ada, bahkan ada 3 kerajaan bahkan lebih yang sebenarnya kota Tarsus ini sudah ada, sudah eksis ya di kerajaan-kerajaan yang berbeda. Dari sini kita tahu bahwa kota ini menjadi tempat pertemuan dari berbagai macam budaya dan agama. Perhatikan ini dari Assyria, Persia, Yunani, ini berarti Babel juga masuk ya. Ini belum saya sebutkan, ada Babel, Assyria, Persia, Yunani, Romawi. Ya, dalam rentang kerajaan-kerajaan berkuasa ini, kota Tarsus ini selalu menjadi tempat pusat perdagangan, pertemuan dari berbagai macam budaya. Maka dari kota Tarsus inilah Paulus mengenal berbagai macam budaya bangsa-bangsa. Ini sebabnya Paulus bisa pergi ke Athena dan menguasai budaya Athena, bisa pergi ke Efesus dan menguasai budaya Efesus, bisa pergi ke berbagai daerah dan menguasai budaya itu untuk memberitakan Injil. Kewarganegaraan, nah sekarang kita lihat kewarganegaraannya. Ya, karena lahir di Tarsus, ibu kota dari Kilikia, merupakan provinsi yang maju dan penting di kekaisaran Romawi, maka warga kota Tarsus sebagai ibu kota Kilikia ini juga dianggap penting, dihargai oleh kekaisaran Romawi. Nah ini ya, karena Kilikia ini provinsi yang maju karena pusat perdagangan. Bahkan kota Tarsusnya itu lebih dahulu ada daripada provinsi Kilikianya. Di sini Paulus mengatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 21-39, Paulus menjawab,
Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak ini. Nah, kota Tarsus ini sekarang adalah wilayah Turki. Ya, Asia Kecil yang menjadi wilayah Turki. Nah, tradisi menyebutkan bahwa dia lahir 3 Masehi dan meninggal 67 Masehi. Nah, seperti yang sudah saya katakan bahwa karena kelahiran di kota Tarsus ini sebagai kota yang mempunyai sumbangsih yang sangat besar kepada kekaisaran Romawi, mungkin upetinya sangat besar, maka banyak warga kota Tarsus yang diberi hak untuk menjadi warga negara Romawi. Bisa jadi orang tua atau nenek moyang dari Paulus, ya, atau bisa jadi Paulus yang membelinya sendiri. Tetapi ada kemungkinan dari keluarga, ya, kemungkinan lebih besar dari keluarganya. Walaupun dikatakan Paulus juga mengeluarkan biaya yang sangat mahal untuk membeli warga negaraan itu. Ya, setelah keluarga besarnya orang tuanya menjadi warga negara Romawi, ketika dia lahir dia juga harus didaftarkan dan harus membayar juga. Maka Paulus mengatakan harus mengeluarkan banyak uang untuk menjadi warga negara Romawi itu. Nah, kenapa orang banyak mau mengeluarkan banyak uang untuk disahkan sebagai warga negara Romawi? Karena orang-orang yang berwarga negara Romawi mendapatkan keistimewaan ketika mereka berpergian di wilayah-wilayah lain di dalam kekaisaran Romawi. Mereka akan mendapatkan prioritas layanan dari pemerintah, mereka akan dilindungi secara hukum, dan dikatakan bahwa orang warga negara Romawi tidak boleh dihukum oleh wilayah-wilayah yang menjadi jajahan Romawi. Jadi mereka harus disidang, diadili di pengadilan milik Romawi sendiri. Ini keuntungannya. Maka ketika Paulus menyatakan bahwa dia orang Romawi, pembesar-pembesar yang mau menghukum dia ketakutan, karena bisa menyebabkan hancurnya karir jabatannya ketika dilaporkan ke kaisar. Nah, apa sih manfaatnya latar belakang hidup Paulus ini dari konteks Yahudi maupun konteks non-Yahudi bagi pelayanan Paulus? Ini yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus pasal 9:20. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Lalu untuk kelompok yang tidak di bawah hukum Taurat, Paulus mengatakan di ayat yang 21, bagi orang-orang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, inilah Paulus bisa berkontekstualisasi di dalam memberitakan Injil. Paulus bisa menggunakan hukum Taurat, ajaran-ajaran Taurat untuk memberitakan Kristus. Tetapi Paulus juga bisa menggunakan budaya-budaya bangsa lain ketika dia harus hidup di daerah-daerah yang sedikit orang Yahudinya, dia bisa memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi dengan menggunakan budaya-budaya yang dia kenalnya ketika dia masih hidup di Tarsus. Nah, alasan latar belakang dua konteks besar dan konteks penting dalam kehidupan Paulus ini menjadikan dia sangat efektif di dalam memberitakan Injil. Dia bisa memenangkan banyak orang Yahudi, tetapi juga bisa banyak memenangkan orang non-Yahudi. Padahal biasa orang Yahudi dan orang non-Yahudi sulit disatukan. Terutama orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang non-Yahudi. Tetapi dua kelompok manusia yang sebenarnya susah untuk bersatu ini bisa dilayani oleh Paulus. Nah, ini luar biasa. Ya, Tuhan memilih orang
dengan latar belakang yang khusus, keagamaan dalam Taurat Yahudi sangat kuat, tetapi juga mempunyai pengalaman pengetahuan mengenai budaya agama bangsa-bangsa. Yang terbukti ketika di Athena, ya di gambar ini kita lihat ini Dewi Athena. Di Athena itu ada namanya sidang Areopagus, tempat orang-orang bijaksana, ya mereka mengungkapkan buah pikirannya dan kemudian orang-orang yang bijaksana lain mendiskusikannya. Orang-orang yang dari luar daerah ingin mempopulerkan buah-buah pikirannya, filsafat yang dia pikirkan, disampaikan di sidang Areopagus ini. Jadi orang-orang berhikmat, orang terpandang yang senang berkumpul di sini. Dan Paulus kemudian datang ke Athena dan masuk ke Areopagus ya untuk memberitakan Injil dengan menggunakan budaya yang dimiliki oleh orang Athena, di mana mereka mempunyai kepercayaan, ya mereka biasa memuja seorang dewa yang tidak mereka ketahui. Ketika ada suatu wabah, dewa-dewa sudah dipuja, tetapi ternyata wabah itu tidak berhenti. Lalu tiba-tiba ada satu dewa yang tidak diketahui, tidak dikenal namanya, dan menyelesaikan masalah bagi kota Athena itu. Nah, dewa yang tidak diketahui itu Paulus mengatakan itu adalah Yesus. Nah, dari situ kemudian ada orang yang tidak percaya, tapi juga banyak juga orang yang menjadi percaya Tuhan Yesus. Kiranya, nah demikian pembahasan kita mengenai latar belakang kehidupan Paulus. Dari latar belakang kehidupannya ini kita bisa sadar, bisa tahu bahwa dengan latar belakangnya, baik dalam keagamaan Yahudi, pendidikannya, maupun latar belakang kehidupannya di tengah-tengah bangsa-bangsa yang beragam, yang majemuk, tempat pertemuan berbagai macam bangsa dan budaya, latar belakang ini bisa digunakan Paulus untuk memberitakan Injil. Kiranya pengetahuan kita ini bisa kita gunakan untuk menjawab, menerangkan kepada orang-orang yang mempertanyakan Paulus, yang dianggap Paulus sebagai penyesat yang menyelewengkan ajaran Kristen yang sebenarnya dan digantikan dengan agama pagan. Yaitu tidak mungkin karena Paulus justru sangat kuat di dalam keagamaan Yahudi atau Yudaisme. Video saya selanjutnya nanti akan membahas mengenai panggilan pelayanan Paulus, bagaimana Paulus bertobat dan kemudian dipanggil menjadi pelayan Tuhan. Di mana seringkali dianggap Paulus itu baru bertobat, tiba-tiba dia mengaku bertobat, mengaku terima Tuhan Yesus, kemudian diangkat sebagai rasul. Nah, ini pembanding kedua nanti akan kita bahas lebih jauh lagi. Dukung channel saya ini dengan subscribe, like, dan share, sehingga banyak orang bisa diberkati dan saudara pun juga diberkati di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya. Amin.